Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silahkan kunjungi saja Twitter beliau yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelum aku masuk ke dalam cerita, aku cuma ingin meluruskan saja, karena banyak pertanyaan mengapa di Kayu Aro menggunakan bahasa Jawa dan kenapa menggunakan sakti alam Kerinci, tapi tidak menggunakan bahasa Kerinci asli. Pertama, Kayu Aro adalah bagian dari Kerinci dan mayoritas penduduk Kayu Aro adalah orang Jawa yang dulu memang dibawa dari Pulau Jawa dan menjadi pekerja kebun teh di Kayu Aro, yang sekarang dikenal dengan teh terbaik di dunia katanya. Namun ada juga orang asli Kerincinya. Setiap desa pasti ada orang Kerinci asli, namun tetap saja penduduk Kayu Aro masih menggunakan bahasa Jawa yang tidak kental atau bahasa Jawa kasar. Kedua, kenapa menggunakan sakti alam Kerinci? Jawabannya adalah semboyan Kerinci adalah sakti alam Kerinci, dan Kerinci cukup luas. Aku sendiri masih hanya berfokus pada daerah Kayu Aro saja. Bukan tidak ingin mengeksplor seluruh Kerinci, tapi masih terbatas waktu dan jarak saja saat ini. Oke, cukup itu saja untuk yang sering ditanya. Sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Alunan irama Jawa terdengar merdu di setiap sudut desa. Tarian gemulai anak kecil semakin memeriahkan suasana sore itu. Terdengar jelas alat-alat musik tradisional sedang beradu hingga menimbulkan irama yang merdu. Sindian yang dikenal dengan nama Makjum bersenandung syahdu hingga menghipnotis para penonton agar tetap tinggal dan menonton. Alunan irama Jawa perlahan berhenti, menandakan waktu maghrib sudah tiba. Para penari dewasa sedang bersiap-siap untuk pertunjukan inti dari acara Jaran Kepang. Wajah mereka dihias rupawan, hampir menyerupai dandanan ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar. Putih dan menor sekali. Tapi hal itu tentu terkesan biasa, karena memang begitulah aturannya. Selang waktu berjalan, jam sudah menunjukkan pukul 20.00, menandakan acara yang paling ditunggu penonton akan segera dimulai. Para penari kuda bambu mula-mula akan menari sempoyongan. Olang-oleng, begitulah para penari menyebut alunan yang semakin cepat. Tabuhan gendang yang mulai dipercepat, para penari pun demikian, menari semakin cepat dan tidak beraturan. 1, 2, 3, dan bu. Satu persatu penari terjatuh. Dari 8 penari, hanya 2 yang tidak terjatuh. Bagi para penonton, yang terjatuh adalah penari yang baik, sedangkan yang tidak adalah penari yang buruk. Hal ini bukan dari lemah gemulainya cara mereka menari, melainkan apa yang penari simpan dan jaga ketika menari. Namun, bagi penari sendiri, tidak begitu senang jika harus terjatuh ketika menari. Alasannya simpel. Yang pertama, karena ia akan kotor jika terjatuh. Dan yang kedua, ia akan malu ditonton orang ramai sedangkan dirinya tidak sadarkan diri, namun dengan fisik yang masih terjaga. Di saat itulah penonton mulai sedikit tegang. Kenapa? Bukankah mereka senang seharusnya? Penonton akan mulai tegang ketika para penari yang terjatuh mulai mencari temannya. Mereka akan mencari penonton yang memiliki isian atau semacam kodam yang ia dapat di tempat perguruan mereka. Kadang tanpa mencari, para penonton justru malah mengundang isian mereka untuk hadir dan ujuk gigi pada acara jaranan itu. Menarik, terlihat seperti debus yang dicampur dengan tabuhan Jawa dan tarian lemah gemulai. Hal yang lucu adalah ketika salah satu dari penari kedatangan tamu yang tidak diundang, seperti Ketek Putih. Para penari sangatlah menghindari Ketek Putih hadir ketika acara jaranan.
Selain tidak diinginkan, tentu saja sangat memalukan bagi para penari, karena tingkahnya yang tidak pernah diduga akan seperti apa. Semakin malam, acara tentu saja semakin meriah. Isian yang tua-tua mulai berdatangan dan semakin memeriahkan acara. Hal yang menarik adalah para penari dan penonton yang harus mengeluarkan isian mereka dan mengembalikan kesadaran tubuh pemiliknya. Ada yang mudah, ada yang susah. Yang mudah tentu saja cepat sadar, sedangkan yang susah, itulah isian yang tua. Terkadang isian akan meminta hal yang aneh, mulai dari meminta tabuhan gong yang beraneka suara, meminta daun yang susah dicari, dan lain sebagainya. Malam berlalu, pagi sudah hampir datang. Oki dan yang lain kembali ke rumah masing-masing setelah sebelumnya membereskan perkakas acara jarana tadi. Badan Oki terasa sakit sekali. Lidahnya seperti mati rasa. "Gar, tadi aku makan apa?" tanya Oki yang masih meludah-ludah karena risih dengan lidahnya yang tidak jelas apa yang dirasakannya. "Mana aku tahu, aku juga masuk tadi," jawab Linggar yang memang satu motor dengan Oki menuju ke rumah. "Oh, emang goblok," sahut Oki geram. "Omong apa kamu? Angnan onggok yo," jawab Linggar dengan logat Minangnya yang kental. Ya, Linggar asli orang Minang. Orang tuanya berasal dari Padang dan Linggar baru pindah di Kayu Aro pada tahun 2009 setelah kejadian gempa Padang yang mengakibatkan rumahnya rusak parah. Hingga keluarga mereka pindah dan membeli rumah di daerah Batu Lapang. Singkat cerita, Linggar mulai mengenal satu persatu orang di sekitar, dan salah satunya adalah Oki. Oki memang jauh lebih tua dari Linggar. Oki saat itu sudah kelas 2 SMA, sedangkan Linggar masih kelas 3 SMP. Tapi karena badan Linggar besar, wajahnya pun terlihat sama usia dengan Oki. Hingga pada suatu ketika, mereka berdua memutuskan untuk ikut pada sebuah padepokan atau perguruan silat Langgam Jiwo. Itu bukan nama asli. Setahun berlalu, ilmu tenaga dalam mereka semakin terasa, hingga mereka diajukan menjadi penari pada setiap acara jaran kepang. Mulanya, Oki dan Linggar hanya menjadi penari biasa saja, hingga mereka berdua diajukan menjadi penari pada setiap acara jaran kepang. Hingga mereka berdua bertekad untuk membuka kurungan atau semacam membuka isian yang dijadikan sebagai penjaganya. Membuka kurungan sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan dan juga pantangan yang harus tetap dijaga. 2 hari berlalu, Oki dan Linggar belum lama pulang dari sekolah. Aktivitas seperti biasa, duduk santai di ruang depan sembari menyesap rokok dan kopi hitam mereka. Tidak berapa lama kemudian, datang teman mereka yang lain, Karto, Erik, dan Alek. Mereka bertiga termasuk dalam padepokan Langgam Jiwo, yang juga sama-sama menjadi seorang penari. Kurungan mereka pun berbeda-beda. Salah satu yang diketahui adalah Karto. Ia didampingi oleh Banaspati, sedari dia masih kecil, menurut cerita Oki. Di antara mereka berlima, Kartola yang memiliki kodam paling tua, yang didapat bukan dari padepokan, melainkan adalah sebuah turunan dari sang kakek. Obrolan ringan pun dimulai, hingga mereka terhenti pada obrolan yang cukup membuat semuanya berpikir. Kalau kita narik gimana?" tanya Alek yang tiba-tiba bertanya tentang masalah menarik. Dalam dunia padepokan Langgam Jiwo, mungkin di tempat lain juga, narik adalah sebuah aktivitas mengambil pusaka atau harta yang tidak kasat mata, baik dengan izin ataupun secara paksa. Alek sendiri ingin menguji kemampuannya yang sudah lama ia asah selama beberapa tahun belakangan. Selain untuk menambah ilmu bagi Alek, pusaka yang diincar juga bisa dijadikan uang dan dijual ke tempat penada benda keramat. Beberapa yang pernah Alek tarik adalah salah satunya koin emas bergambar Soekarno. Alek menjual koin itu dengan harga yang cukup fantastis, berkisar 500.000 per keping. Berbeda dengan koin asli yang dikeluarkan Bank Indonesia. Koin yang Alek dapat semacam koin yang sengaja ditanam dan ditutupi ajian agar tidak ditemukan orang lain. Namun sayangnya Alek terlalu kalap hingga hal ini menjadi bumerang bagi dirinya. Selama 3 minggu, Alek tidak bisa keluar dari rumahnya. Hal yang buruk saat itu adalah ia selalu berteriak minta tolong.
entah kepada siapa. Saat didatangi Pak Men, pemilik padepokan Langgam Jiwo, Pak Men malah merasa geram dengan kelakuan Alek. Pasalnya, ia tidak memberitahu kepada Pak Men bahwa dirinya telah menarik benda gaib yang seharusnya masih berada di tempat. Untuk balasan atas kesalahan itu, Pak Men tidak mau menolongnya. Kembali ke pembicaraan. Karto, Erik, Linggar, dan Oki terkejut mendengar pernyataan Alek yang ingin kembali narik. "Kamu udah pernah makan ginjal bakar nggak, Lek?" sahut Karto yang gemas dengan ucapan Alek. "Kalian bisa kan pakai bahasa Indonesia Raya saja? Kalau nggak bisa bahasa Minang, kalian kira aku asbak di sini?" kata Linggar yang juga ikut geram, bukan karena Alek, melainkan karena teman-temannya menggunakan bahasa Jawa, dan ia merasa asing. "Iya wes, kita bahasa Indonesia Raya saja," kata Erik setuju dengan medok Jawanya. "Jadi gini ya, Lek. Pertama, Pak Men udah kecewa sama kamu karena kamu narik gak minta izin dulu. Kedua, kamu narik di tempat yang salah," lanjut Karto menyangga ajakan Alek tadi. "Ya udah, kita minta izin aja sama Pak Men," tegas Alek. Sedangkan yang lain hanya mendengarkan tanpa bersuara. "Loh, kok malah minta izin? Alasannya apa coba kita narik?" jawab Karto. "Ya kamu tahu, alasannya cuma duit, apalagi," kata Alek dengan gayanya yang memang tengil. "Wah, rusak ini. Temen otaknya dempet di pantat ya gini," sahut Karto tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi sikap Alek yang terlalu egois. "Lah emang mau narik di mana dan apa?" tanya Linggar tiba-tiba setelah terdiam sesaat. Yang lain terbelalak heran mendengar Linggar yang seakan penasaran dengan niat Alek. "Aku pengen merah delima di Danau Peco," jawab Alek serius tanpa senyum dan dengan nada datar. "Lah ngapain narik kalau gitu? Di pasar yang jual juga banyak, di toko cincin," kata Linggar polos. "Bukan yang itu, Gar. Ini merah delima asli. Kabar yang beredar, di tengah padepokan sebelah cuma ada beberapa merah delima asli yang ditanam oleh ajudan. Terlepas siapapun yang menanam, aku gak peduli. Tapi yang jelas, itu mahal dong. Selain mahal juga berkhasiat," jelas Alek sembari menyesap rokok yang hampir memutuk. "Gini deh, Lek. Pikiranmu kenapa ke duit terus sih?" tanya Karto lagi. "Semua manusia butuh uang kali, Kar. Santai saja sih," jawab Alek masih tetap tengil. Karto terdiam sesaat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hingga akhirnya keluar kalimat dari lisannya dengan nada menantang. "Oke, aku ikut," kata Karto, membuat keempat temannya bereaksi heran. Bukankah tadi Karto yang menahan niat Alek untuk kembali melakukan aktivitas menarik benda pusaka, dan sekarang malah dia ikut-ikutan ingin melakukannya. "Serius, Mas?" tanya Oki menyelidik mendekatkan wajahnya ke arah Karto. "Iya, tapi dengan syarat," jawab Karto. "Ya pakai syarat, Cok. Apa syaratnya?" sahut Alek bertanya. "Iyalah, harus iku. Syaratnya simpel. Aku gak mau kalau cuma merah delima yang diambil. Lawang di sana banyak mustika. Kenapa harus ngambil satu toh?" jelas Karto. "Emang ada apa aja?" tanya Oki penasaran. Sedang Linggar kembali mengehem. Tanda harus kembali dengan bahasa Indonesia agar dia jelas. "Banyak pastilah yo, tapi katanya yang paling mantap cuma 4. Ada keris pati itu, ada popok wewe, ada batu MD. Nah, yang satu aku lupa," jelas Karto. Mendengar penjelasan itu, keempat teman Karto berpikir dalam-dalam. Benda sebagus itu sangat mahal dan tentu sangat berkhasiat bagi mereka. Ditambah mereka semua mendengar kata popok wewe. Itu adalah yang paling diidam-idamkan oleh banyak murid padepokan. "Udah gini aja, nanti malam kita ke Peco. Kita pastikan aja ada apa aja di sana. Setuju?" ajak Linggar yang mimik wajahnya terlihat sumringah. "Aku gak ikut yo, nenekku lagi sakit, gak bisa ditinggal," kata Erik. "Ya udah gak apa-apa. Salam aja buat nenek," sahut Karto menenangkan. "Mantap iku. Ya wes, nanti malam kita kumpul di rumah ya Ki," jawab Alek yang sekarang terlihat lebih senang. "Jangan lupa siapin minyak sama bontot
mana tahu lapar nanti Lek, kata Karto kepada Alek, hanya untuk mengingatkan apa saja yang akan dibawa. Azan Isya sudah bergema di penjuru desa, dan tibalah saatnya mereka akan memastikan mustika apa saja yang ada di Aroma Peco. Mereka sudah berkumpul sedari maghrib, terkecuali Erik yang tidak bisa ikut karena neneknya yang sedang sakit. Jam sudah menunjukkan pukul 8.30 malam. Motor sudah dinyalakan. Mereka mulai melaju menuju Aroma Peco. Ditemani dengan malam yang gerimis, tidak membuat mereka mengurungkan niatnya. Belum terlalu malam untuk mengeksplor apa saja yang ada di sana. Kuntilanak juga masih dandan sekarang, kata Alek kepada Karto dengan nada tengilnya. Meskipun sebenarnya di antara mereka berempat, Aleklah yang paling penakut. Tapi mulut besarnya itulah yang membuat orang lain menganggap bahwa Alek adalah pemberani. Seketika Alek berkata seperti itu. Mata Karto tertuju di persimpangan desa sebelum sampai di Aroma Peco. Ya, itu adalah persimpangan pintu. Karto terkejut melihat sosok yang sudah sangat familiar baginya. Sosok yang sangat ditakutkan oleh banyak orang karena penampilannya. Bukan kuntilanak, melainkan pocong. Sosok ini memang sering menampakkan dirinya di persimpangan itu. Dan kabarnya, ia jahil dengan orang yang berhenti di persimpangan itu. Baik itu hanya sekedar nongkrong, atau hanya sekedar berteduh ketika hujan. Lek, guling Lek, teriak Karto kepada Alek. Sedangkan Oki dan Linggar masih tertinggal di belakang. Brengsek, serius kamu? Gas Kar, gas! Saut Alek histeris ketakutan. Meskipun berilmu, tapi melihat sosok serupa dengan pocong, tetap saja mereka ketakutan. Mulutmu Lek, jelek banget, kata Karto. Entah karma dari ucapan Alek atau memang sial, Karto justru sekarang merasa takut. Keringat dingin keluar dari lehernya. Sesampainya di Aroma Peco, Alek dan Karto mencari kayu bakar untuk menghangatkan tubuhnya di pondok tempat beristirahatan para pengunjung wisata pada siang harinya. Tidak lama kemudian Oki dan Linggar pun datang. Gerimis sudah mulai berhenti. Mereka menunggu agar sedikit lebih malam untuk melanjutkan niatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Sudah cukup malam untuk memulai beraktivitas. Karto dan yang lainnya mengambil langkah pergi menuju arah Black Kulon, sumur yang arah ke barat. Di sana Karto menyuruh yang lainnya untuk tetap merapal agar tidak mengundang isiannya. Sunyi mulai menemani malam mereka. Suara semilir angin berhembus menambah keseraman bagi Alek. Bulu kuduknya mulai berdiri, tapi dia tetap pandai menyembunyikannya. Tidak ada yang bicara, hanya batin mereka yang bersuara. Naas, 1, 2, 3, boom. Alek tidak sadarkan diri. Tergeletak dan akhirnya dia dimasuki sosok perempuan, salah satu penunggu tempat itu. Gimana nak? Mau popok wewe? Kata sosok yang ada pada diri Alek, hingga setelahnya tertawa tidak karuan dan kemudian diam. Karto masih tetap fokus dengan kerjaannya, sedangkan Oki dan Linggar menemani Alek yang tidak sadarkan diri. Sukma Karto berkelana mencari apa saja yang ada di dalam tempat itu, hingga ia bertemu dengan penunggu danau, ular besar yang melingkari danau Aroma Peco. Gak usah cari perkara, pulang sana, gak usah diganggu apa yang sudah ada di sini, kata ular besar itu kepada Sukma Karto. Baik mbah, aku pamit, kata Sukma Karto. Sebelum Sukmanya kembali ke Raga Karto, ia melihat sesuatu yang sangat menarik, berada di atas pohon, namun dijaga oleh sosok yang mengerikan, serupa perempuan tua yang sangat kucel. Itu pasti popok wewe, batin Karto hingga ia kembali ke raganya. Kala matanya terbuka, sosok hitam besar mengejutkan dirinya. mulai. Bentak sosok itu tetap di depan matanya. Karto ingat betul, matanya merah, bertaring dan sangat bau. Karto beringsut mundur satu langkah, tidak menjawab. Kar, Alek ulah. Oh, emang dasar, maki Karto. Karto mendekatinya dan tidak berapa lama Alek kembali sadar. Nafasnya cepat, seperti habis berlari jauh. Ulang yuk, yang punya marah, kata Karto.
Oki dan Linggar yang dari tadi terdiam hanya mengangguk pertanda setuju. Kok pulang? Ada popok wewe di atas pohon itu, sahut Alex sembari menunjuk salah satu pohon yang ada di sekitar mereka. Udah gak usah cari perkara, udah aku bilang fokus, makanya kalau takut itu jangan ditahan, kata Karto geram. Sekarang pulang dulu, ada yang harus aku omongin, lanjut Karto berdiri dan berjalan menuju ke motor mereka, diikuti oleh yang lain. Alex hanya terdiam tidak menjawab. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak fokus dengan tujuan utama. Malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Karto belum membicarakan apa yang sebenarnya akan dia bicarakan. Menimbang cuaca kembali tidak bersahabat, tidak terjadi apa-apa saat mereka pulang dari Aroma Pecung. Namun sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Karto tidak bicara satu kata pun. Meski Alex mengajak Karto berbicara, ia hanya terdiam membisu, tidak menjawab apapun. Mereka sudah sampai di rumah masing-masing. Malam pun dilalui dengan tenang, tidak ada gangguan, kecuali Karto. Hingga ia tiba di rumah, ia masih terdiam. Ada yang dipikirkannya, banyak sekali kalimat yang berkecamuk dalam otaknya. Terlebih ketika ia bertemu dengan ular penunggu danau Aroma Peco, tidak sedetik pun ular itu menghilang dari pikirannya. Karto mulai memejamkan mata, berikhtiar memanjatkan puji-pujian, dan meminta petunjuk sebenarnya apa yang ia pikirkan. Pikirannya kembali mengembara ke danau itu. Kala matanya terbuka, sosok hitam besar dengan mata merahnya itu kembali muncul di depan matanya. Sontak Karto terkejut dengan apa yang ia lihat. Sosok itu hanya diam dan menatap Karto dengan mata merahnya. Karto hanya terkejut, dia tidak takut. Untuk malam ini, dia mengejutkan Karto kedua kalinya, hingga dia bersuara tanpa membuka mulutnya. Ikut aku, kata sosok hitam itu. Ya, wujudnya serupa genderuwo, tapi tidak bisa meyakinkan apa benar itu genderuwo atau bukan. Karto hanya diam dan mengikuti sosok itu keluar dari kamarnya. Ia seolah terhipnotis dengan apa yang sosok itu ucapkan. Berjalan menyusuri malam yang gelap, entah sudah sampai mana ia berjalan. Hingga ia berhenti pada sebuah pohon tinggi, tidak besar dan sedikit berwarna putih. Sesuai warnanya, pohon itu disebut dengan nama kayu putih. Karto terbelalak, heran kenapa dia bisa berada di sana, hingga ia sadar bahwa dirinya berada di kayu putih. Seolah disambut oleh tuan rumah, kedatangan Karto disambut oleh sosok hitam lagi. Tapi kali ini lebih besar badannya. Matanya sama seperti yang sebelumnya, merah menyala. Namun taringnya lebih panjang, bahkan panjangnya hampir sampai kakinya. Sosok itu cukup membuat nyali Karto menciut. Keringat dingin bercampur dengan angin yang semilir semakin membuat tubuh Karto tidak karuan. Tidak hanya itu, di sekelilingnya terdapat sosok seram yang lain. Mungkin itu selirnya. Ada sosok perempuan dengan pakaian khas Jawa, parasnya cantik dan anggun, menggunakan selendang di lehernya dan berdiri mematung dengan senyum yang mengerikan. Meski cantik, tetap saja dia bukan manusia. Karto meyakini itu. Sosok hitam besar yang berada di rumah Karto tidak tampak saat ini. Mungkinkah dia berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan seperti yang ada di depan matanya saat ini? Karto tidak tahu sama sekali. Maaf, ada apa aku dibawa ke sini? Tanya Karto tegas. Ia takut, tapi tidak terlalu takut dan masih berani untuk berbicara. Sosok itu tidak menjawab, masih menatap diam dengan wajah yang menyeramkan. Tidak lama kemudian, sosok perempuan yang ada di sekelilingnya melambai-lambaikan tangannya seolah meminta Karto untuk mendekat. Lambaian tangannya luas, bak seorang penari. Tidak hanya ada satu, ada 7 sosok perempuan dengan pakaian yang sama dan wajah yang berbeda-beda. Karto perlahan mengambil langkah untuk mendekat. 1-2 langkah terpaksa ia tapaki. Hingga kini, Karto berada tepat di depan sosok hitam menyeramkan itu. Atus, jawab sosok hitam itu tanpa membuka mulutnya. Suaranya bergema, hingga perlahan sosok itu menghilang lenyap entah kemana. Karto yang hanya diam mengamati, ternyata ia menemukan sebuah sumur kecil, mirip dengan sumur yang ada di perkebunan tempat petani-petani menyimpan air, yang dialiri sebuah mata air. Karto sangat ragu antara menuruti sosok ini atau tidak.
Dalam pikirannya berkecamuk, iya atau tidak, saling bergelut dalam pikirannya. Jika ia tidak melakukan apa yang diucapkan sosok itu, jelas saja ia akan kembali diikuti oleh makhluk-makhluk yang jelas saja tidak patut untuk dijadikan teman bicara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.